Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pejuang literasi. Bersama dengan Pak Agung kita akan belajar lagi jurnalistik dan gerakan literasi sekolah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang apa itu novel, kemudian kita sudah buat sinopsis juga. Dan hari ini kita nanti akan belajar lebih detail untuk membedah sinopsis dan mengubahnya menjadi daftar isi. Sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa aidni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat sinopsis, yaitu ringkasan atau gambaran besar dari sebuah novel anak yang akan kita buat. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar untuk mengubah sinopsis, kemudian membuatnya menjadi detail, yaitu menjadi daftar isi. Seperti apa sih daftar isi itu? Silahkan simak pengertiannya berikut ini. Daftar isi, menurut KBBI, adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halamannya. Nah, sudah disimak bukan penjelasan tentang apa itu daftar isi? Nah, selanjutnya kita akan praktik bagaimana cara membuat daftar isi berdasarkan dari sinopsis yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya, Pak Agung tekankan dulu ya, karena kita baru latihan membuat novel anak, maka daftar isi yang akan kita buat juga nanti sangat terbatas sekali. Kita hanya akan membuat 5 bab saja penjelasannya ya, dari bab 1 sampai bab 5. Nah, silahkan kalian simak penjelasan detailnya seperti apa daftar isi yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Berikut daftar isi yang akan kita buat hanya terdiri dari 5 bab saja. Bab 1 berisi prolog, novel anak tentang pembukaan cerita atau awal konflik. Bab 2 berisi konflik yang mulai naik dan menegang. Bab 3 berisi konflik yang memuncak, berbenturan berbagai karakter, dan juga masalah yang saling berkaitan. Bab 4, konflik mulai mereda dengan berbagai misteri yang mulai terpecahkan. Dan bab 5 adalah epilog atau penutup dan akhir dari jawaban akar konflik di awal. Apa itu prolog dan epilog? Prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dari sebuah novel sebelum konflik. Sedangkan epilog adalah peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa utama atau akhir dari cerita dalam novel tersebut. Nah, sudah disimak bukan? Penjelasan detail dari 5 bab daftar isi yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar isi berdasarkan dari sinopsis yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya? Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Cara membuat daftar isi. Langkah pertama, baca ulang kembali dengan teliti sinopsis yang telah kalian buat. Langkah kedua, kalian uraikan menjadi 5 ide utama untuk 5 bagian. Langkah ketiga, setelah itu buatlah daftar isi berdasarkan 5 ide utama tersebut ke dalam 5 bab. Berikut akan ada contoh sinopsis dan contoh daftar isinya. Berikut adalah contoh sinopsisnya tentang trio jurnal petualangan di negeri huruf dan kata. Di sini ada sebuah contoh. Paragraf 1 dan paragraf 2 ini akan kita ubah menjadi daftar isi di bab 1. Kemudian paragraf 3 akan kita ubah menjadi bab 2, paragraf 4 untuk bab 3 dan juga bab 4. Kemudian paragraf yang terakhir untuk bab yang kelima atau yang terakhir. Beginilah contoh babnya. Nah, bab 1 menjadi judulnya
memasuki gerbang emas. Kemudian bab 2 tadi terjebak di pulau teka-teki. Bab 3 berjuang di antara hidup dan mati, bercerita tentang perjalanan mereka dan perjuangannya. Kemudian bab 4 bertemu sang raja, dan di akhir kemudian mereka kembali ke rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyimak semua penjelasannya dari awal sampai akhir. Silahkan selanjutnya kalian bisa praktik untuk membuat daftar isi berdasarkan dari sinopsis yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya menjadi daftar isi novel anak buatan kalian sendiri. Jangan lupa difoto, ditulis tangan di foto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom atau langsung bisa dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Agung kalau terkendala di Google Classroom ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.